Hal semuanya untuk siklus KKN kedua, yaitu kita melakukan observasi bersama guru. Kita observasi bersama Ibu Siti Khadijah, Ibu Sulastri, dan juga Bapak Saripudin. Dan juga kita membantu belajar kelompok belajar di rumah siswa dan juga mengajar di SDN 1 Tanjung Pakis dan juga menjadi panitia pendataan vaksin. Wawancara pertama dilakukan bersama Ibu Khadijah, di mana wawancara ini membahas mengenai pembelajaran online. Akan tetapi di sini Ibu Khadijah memilih pembelajaran secara offline, yaitu menggunakan kelompok belajar di salah satu rumah siswa di Tanjung Pakis. Nah, dan Ibu Siti Khadijah menuturkan bahwa pembelajaran itu lebih efektif secara tatap muka langsung karena Ibu Siti Khadijah sendiri mengeluh tidak terlalu memahami teknologi. Ia hanya bisa menggunakan via WhatsApp saja. Dan juga Ibu Khadijah menuturkan bahwa warga sekitar itu kebanyakan orang yang tidak mampu, di mana beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone sehingga sulit untuk mengumpulkan tugas secara online. Dan Ibu Siti Khadijah pun memutuskan untuk mengajar secara langsung di salah satu rumah siswa agar siswa juga dapat menerima ilmu secara langsung dan dapat memahaminya dengan baik, sehingga orang tua pun tidak perlu repot-repot dalam membantu anak-anaknya mengerjakan tugas agar tidak terbelit-belit dengan antara pekerjaan rumah dan juga mengajarkan anak. Karena kita ketahui bahwa ibu rumah tangga itu sangat sibuk, apalagi ketika kita berikan beban untuk mengajarkan anak, akan sangat membebankan sekali, sehingga Ibu Siti Khadijah ini memilih untuk belajar offline karena Ibu Siti Khadijah lebih senang mengajar secara tatap muka langsung. Akan tetapi belajar tatap muka langsung ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kemudian saya pun membantu mengajar kelompok belajar Ibu Siti Khadijah di rumah salah satu muridnya, di mana kita mengajarkan cara membaca, mengajarkan berhitung, bernyanyi, bersenang-senang bersama, dan juga kita memberikan sedikit hadiah kecil berupa permen-permen lucu agar dapat memotivasi siswa untuk semangat belajar. Wawancara kedua bersama Ibu Sulastri, di mana kita membahas hal yang sama, yaitu mengenai pembelajaran daring, mengenai suatu kendala yang dialami, yang dimana sering terjadinya salah paham antara orang tua dan guru, di mana orang tua selalu menyalahkan guru karena akan pembelajaran ini, di mana orang tua menyalahkan guru karena terlalu memberikan tugas yang terlalu banyak, sedangkan murid tidak terlalu memahaminya. Dan juga masalah yang dialami adalah ketika murid tidak mempunyai HP, di mana murid susah untuk mengumpulkan tugas, dan juga di mana kendala kuota menjadi faktor utama ketika murid yang mempunyai handphone dan orang tua yang kurang memahami akan teknologi, sehingga sulit sekali untuk diterapkan pembelajaran daring ini di Desa Tanjung Pakis. Harapan Ibu Sulastri ke depannya adalah semoga pembelajaran di Indonesia agar secepatnya kembali seperti semula, yaitu belajar secara offline, yaitu tatap muka langsung, agar guru dapat menyampaikan ilmu secara langsung kepada siswa-siswanya. Dan Ibu Sulastri pun berharap agar pandemi ini
segera berakhir agar kita semua dapat belajar dengan leluasa dan juga nyaman dan juga mudah dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru kepada muridnya. Kemudian hari selanjutnya adalah mengajar di sekolah SDN 1 Tanjung Pakis secara offline setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat. Dan ini salah satu dokumentasi dari beberapa hari mengajar di SDN 1 Tanjung Pakis, di mana kita belajar berhitung, membaca, dan lain-lain, di mana kita memfokuskan belajar calistung, membaca, tulis, dan hitung. Karena di SDN 1 Tanjung Pakis sendiri masih banyak murid-murid yang kurang paham dalam berhitung dan juga membaca, di mana membaca pun sulit membedakan huruf E dan E, di mana ketika kosakata disatukan seperti contoh mau pergi ke mana malah menjadi mau pergi ke mana. Jadi mereka tuh agak sulit dalam membaca dan juga berhitung. Namun perkembangannya begitu bagus karena kita belajar secara offline walaupun dijadwalkan secara hari Senin, Selasa, dan Jumat saja. Dan juga kita memberikan soal hitung-hitungan, ternyata masih banyak murid yang salah dalam berhitung karena kurangnya memahami cara berhitung yang baik dan benar. Wawancara ketiga bersama Bapak Saripudin, seorang guru SMK, yang dimana masih hal yang sama yang kita bahas adalah mengenai pembelajaran daring dan permasalahan yang dialami. Bapak Saripudin pun menuturkan bahwa permasalahan yang sering dialami adalah ketika siswa tidak mempunyai kuota sehingga siswa tidak dapat mengerjakan tugas. Terlebih lagi siswa yang tidak memiliki HP dan juga siswa yang memiliki fasilitas untuk mengerjakan tugas terkadang menjadi malas-malasan sehingga tidak mengerjakan tugas. Bapak Saripudin pun menuturkan sangat membosankan belajar online, apalagi melalui aplikasi Zoom sangat membuatnya menjadi mengantuk karena siswa kebanyakan diam dan tidak aktif di dalam Zoom. Kemudian menjadi panitia pendataan vaksin di Desa Tanjung Pakis yang dimana dilakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat.